Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Lia Farida dalam acara Dialog Perkuliahan bersama Bapak Hadian dalam mata kuliah Akidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah dengan topik sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Diskusi ini merupakan tambahan untuk memperkaya materi Akidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah yang baru saja disampaikan oleh beliau. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai materi tersebut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah kabarnya. Baik Bapak, yang materi tadi yang sudah Bapak paparkan, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami pertanyakan. Pertama itu yang selalu di benak saya Pak ya, di benak mungkin para mahasiswa yang lain, itu kan kita makhluk ciptaan Allah ya. Lalu kita harus mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan kenapa kita tuh harus beriman kepada Allah? Mengapa? Ya, terima kasih. Yang pertama, dalam kaitannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah hambanya. Allah adalah Tuhan kita. Jadi hubungan antara hamba dengan Allah ini sangat lekat, sangat kuat. Dan bahkan Al-Quran menyatakan dalam surat Az-Zariyat itu jelas sekali kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhamba kepadanya. Nah tentu dalam konteks ini hamba yang baik, hamba yang dalam pandangan Allah sendiri baik adalah hamba yang memang mau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh atributnya. Dan dalam kaitan ini saya ingin kutipkan sebuah pernyataan dari salah seorang imam besar ya, ulama kita, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam salah satu kitabnya Abu Ghatul Qasidin min Kitab Madarijis Salikin. Dia mengatakan bahwa yang namanya hikmah atau rahasia dari setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia adalah ma'rifatullah. Kalau kita salat, kita sekarang berpuasa, zakat, kita malah tidak mengenal Allah, tidak bertambah mengenal Allah, itu tidak ada nilainya. Paling tidak yang seperti yang dipendapati oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Jadi rahasia dan hikmah dari setiap ibadah yang kita lakukan, apapun ibadah itu, adalah kita semakin mengenal dan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenal lebih dekat Allah itu, Pak? Saya sudah menyampaikan di presentasi saya di tayangan sebelumnya bahwa ada kaidah-kaidah di dalam menetapkan sifat Allah. Dan yang terpenting adalah bahwa cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara di mana Allah memperkenalkan dirinya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebutlah misalkan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah kan? Nah, pernyataan atau perkataan penjelasan Allah tentang dirinya itulah yang menjadi cara kita sendiri dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rekayasa, tidak ada akal pikiran untuk mereka-reka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Oh, saya kira itu kalau untuk mendekati kita kepada Allah itu ya dengan cara sholat, zakat, itu apakah itu dengan cara itu kita bisa mendekati kepada Allah gitu Pak sebagai hamba? Dalam kerangka yang diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi tentu ada hubungannya. Seluruh ibadah itu, sholat, zakat, dan puasa merupakan media. Tetapi bagaimana seluruh media itu difungsikan, ditujukan agar kita mengenal kepada orang yang mensyariatkan ibadah itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya kira begitu. Kalau Allah kan mempunyai sifat-sifat ya dan nama-nama Allah itu. Lalu perbedaannya antara sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu apa ya Pak? Para ulama akidah, ilmu kalam itu memang berbeda pendapat. Tetapi yang saya ingin rujuk dalam kesempatan ini adalah yang namanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan satu kesatuan. Kita ambil contoh misalkan Allah dinamakan di dalam Al-Quran itu disebut dengan Ar-Rahman. Maka nama Allah Ar-Rahman itu dia maha penyayang dengan sekaligus sifatnya yang maha penyayang. Allah itu misalkan ada disebutkan sebagai namanya adalah pemberi rezeki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dinamakan sebagai pemberi rezeki, Ar-Razzaq, maka sudah melekat di dalam dirinya sifat, yaitu sifat fi'aliyah, memberikan rezeki kepada makhluknya. Jadi ingin saya, untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin tegaskan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok antara sifat al-asma di dalam literatur akidah dengan sifat as-sifat. Jadi al-asma was sifat huma mutahaddani, mutahadditani.
Jadi satu merupakan satu kesatuan antara nama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Saya kira begitu. Kalau sifat ini kan sifat Allah ini kan adalah bagian dari keimanan kepada Allah gitu ya. Lalu bagaimana kedudukan tentang rukun iman tersebut? Iya, kalau kita bicara soal sifat-sifat Allah, wajib, kemudian sifat jaiz dan mustahil dalam kesempatan ini, itu sebetulnya hanya bahagian kecil saja dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika Anda tanyakan bagaimana kaitan dengan kerangka ajaran Islam, ajaran rukun iman dan sebagainya dan seterusnya. Kita mengenal di dalam Islam itu ada yang disebut dengan trilogi ajaran Islam. Ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Maka pembicaraan mengenai sifat-sifat Allah yang tiga ini itu ada pada kerangka rukun iman, al-iman. Nah, saya ingin menyebutkan satu sumber hadis, yang hadis ini adalah sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika datang seorang laki-laki ya yang berpakaian putih, ini sudah masyhur sekali hadis ini, menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang iman, Islam dan ihsan. Memang tidak disebutkan penjelasan atau tanya jawab pada hadis itu tentang sifat-sifat Allah. Tetapi dalam kaitan ini, pembahasan mengenai sifat-sifat Allah itu masuk pada kategori al-iman yang ada di dalam hadis itu. Lalu bagaimana kaitannya antara sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dalam kerangka ajaran Islam? Yang pertama ini adalah wacana ya. Ini adalah produksi keilmuan ulama-ulama ilmu kalam, ulama akidah. Sejauh yang saya telusuri, Rasulullah SAW itu tidak pernah menyebutkan, atau bahkan Al-Quran misalkan tidak ada menyebutkan. Kalau nanti kita kategorikan ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ini saya ingin tegaskan bahwa ketiga kategori sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah khazanah daripada keilmuan Islam itu sendiri, khususnya ilmu kalam atau ilmu akidah. Para ulama kita, para ulama salaf itu khususnya ulama-ulama akidah mencoba untuk membantu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mendeskripsikan, mengkategorisasikan, tetapi mereka mengaitkan dengan sumber utama dari ajaran Islam, yaitu Quran dan hadis. Jadi kategori mereka, kalaupun kita sebutkan ini sebagai sebuah produk ilmu dapat dipertanggungjawabkan oleh karena mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali ke sifat tadi ya, sifat Allah. Manusia juga kan punya sifat-sifat ya Pak ya, punya sifat-sifat manusia. Kayaknya kesannya itu Allah itu seperti manusia, padahal Allah itu kan sang kholik ya Pak ya, dan kita itu manusia sebagai hambanya. Lalu bagaimana itu Pak? Kayaknya kesannya itu Allah itu sama dengan manusia gitu. Ya. Di dalam ajaran akidah ilmu kalam ada rumus. Kullu ma siwallah fahuwa makhluk. Segala sesuatu yang dia selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk. Jadi kalau pertanyaan Anda dalam konteks pertanyaan mengenai sifat-sifat Allah ada kesamaan dengan manusia, saya ingin jawab pertama dengan rumus di dalam ilmu akidah, ilmu kalam, itu kullu ma siwallah fahuwa makhluk. Jadi kalau mau ditinjau dari sifatkah, dari perbuatankah, atau dari apa saja atribut yang hendak dilekatkan sebagai sebuah pertanyaan penyamaan Allah dengan manusia, itu tidak akan pernah sama. Khususnya ketika kita pinjamkan rumus daripada ilmu akidah, kullu ma siwallah fahuwa makhluk. Pertama itu ya. Yang kedua, di dalam Al-Quran, ini pegangan kita semua, itu ada disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laitsa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak serupa dengan segala sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar lagi maha bijaksana. Pertama rumus daripada ilmu akidah. Yang kedua dari Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga nanti kalau secara lebih aplikatif misalkan itu ada juga rumus yang ditekankan oleh para ulama akidah, yaitu bahwa kalaupun misalkan manusia itu mempunyai sifat yang sama dengan Allah, dikesankan misalkan Allah itu maha penyayang. Oh, orang tua kita juga penyayang. Iya, betul. Ibu kita juga penyayang. Nah itu di dalam ilmu akidah ada rumus bila tamthil. Ada kalimat atau istilah bila tamthil, tanpa ada pemisalan, tanpa ada penyerupaan.
Tidak sama sekali bisa serupa sifat Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Ini Pak ya, kasih sayang Allah itu dan manusia itu berbeda ya Pak ya. Ya. Lalu bedanya itu seperti apa gitu Pak? Apakah kalau kasih sayang Allah itu menyeluruh untuk umatnya, kalau misalkan manusia hanya untuk berapa orang gitu atau? Iya, saya rasa secara pengalaman kita sehari-hari. Iya, Anda misalkan ini iya. sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia pendidikan tinggi sebagai mahasiswa, Anda mungkin ya ada kalanya ketika ada keluangan waktu untuk membantu kawan, kawan Anda bantu. Iya, tapi ada saatnya di mana Anda itu misalkan tidak berkelapangan. Kita istilah atau kita misalkan Anda sedang pusingkan, Anda sedang tidak berkeluasan, lalu kemudian ada orang yang harapkan bantuan Anda, itu jangankan Anda menolong, jangan-jangan Anda damprat orang itu, jangan-jangan ya kan? Iya, jadi betul, terbatas. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat. Saya menyampaikan di dalam perkuliahan saya tadi itu bahwa Allah Subhanahu wa taala ada munazzah an kulli aibin. Allah Subhanahu wa taala itu suci dari segala cacat. Jadi apapun cacat yang kita deskripsikan dalam akal pikiran kita tidak ada pada Allah Subhanahu. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu misalkan kurang rasa kasih sayangnya, itu kan sudah merupakan cacat. Iya. Sementara di dalam akidah Allah itu suci daripada cacat dan kurang. Sempurna dia itu. Baik Pak, kalau misal Allah kan Maha mengetahui ya Pak ya. Kalau misalkan ada seorang hamba, aku ngapain berdoa gitu Pak, toh Allah tuh tahu gitu, itu bagaimana itu Pak? Sedangkan ada yang berpendapat ya diumpamakan seperti kita ke majikan aja, kalau kita tahu bawahan kita nggak punya uang gitu, kalau dia tidak meminta tidak tahu gitu Pak. Itu cara beragama yang pakai akal sendiri gitu. Pakai akal pikiran sendiri. Sementara kita betul pertanyaan Anda. Ada saja orang yang punya kasus itu kasuistik ya seperti itu. Tapi kita sebagai orang beragama atau bahkan umat Islam yang kita seru misalkan mahasiswa khususnya melalui tayangan video ini, bahwa di dalam ajaran Islam kita terikat oleh rambu-rambu Quran dan hadis. Nah, kalau kasus tadi Anda mengatakan orang yang untuk apa saya berdoa? Allah sudah punya sifat maha mendengar, maha mengetahui dan sebagainya. Sebagai orang beriman, kita terikat oleh ayat, ya kan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya nama-nama yang bagus dan fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Jadi kalimatnya sudah kalimat perintah, fi'lul amri kan, di dalam usul fiqh itu lil wujub, wajib kita berdoa. Jadi kalau ada orang yang tadi berpendirian seperti itu, menurut perspektif Al-Quran sudah keliru, ya, tidak benar dia itu, tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Satu, yang kedua, apakah selamanya dia bisa mengandalkan perkiraan bahwa tidak perlulah saya ini berdoa, Allah sudah melihat? Sampai kapan dia seperti itu? Seolah-olah Allah merasa butuh untuk terus melihat dia. Sekarang pertanyaannya, manusia yang butuh kepada Allah atau Allah yang butuh kepada manusia? Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan menurut Bapak tuh Allah sifat Allah itu menjadi 3 ya, Pak ya. Wajib, mustahil dan jaiz. Nah, ini pasti ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu apa Pak dalilnya? Seperti yang saya sudah jawab sebelumnya, ini adalah produk ilmu, khususnya ilmu kalam. Itu yang pertama. Jadi tidak ada Quran menyebut terminologi as-sifah al-wajibah. Misalkan kemudian sifatul mustahil, sifatul jaiz dan seterusnya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada. Begitu juga di dalam hadis. Hanya penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran dan hadis itu, ayat dan bunyi hadisnya diambil oleh para ulama ilmu kalam untuk merumuskan tadi. Jadi dasarnya kalau kita mau misalkan paksakan pakai mana dasar untuk mengesahkan dari 3 istilah ini ya, sifat mustahil, wajib dan jaiz. Ini dasarnya adalah pemikiran ijtihad para ulama. Dan menurut saya ijtihad ini, kalau dalam hadis kita tahu yang namanya ijtihad itu kalau benar dia mendapat 2 pahala. Kalau salah bahkan 1 pahala. Jadi tidak perlu kita ributkan apakah ini benar atau tidak. Yang terang para ulama kita sudah memeras, sudah berijtihad, sudah mencoba untuk memudahkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat 3 kategorisasi sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Oke Bapak, kalau misalkan sifat-sifat wajib
sifat-sifat wajib ini, apakah Allah wajib gitu kalau misalkan tidak melakukannya seperti manusia ya? Iya. Itu tuh dapat iqab gitu, dapat iqab atau seperti apa gitu Pak? Yang Anda gunakan itu adalah terminologi fikih. Yang namanya wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Lalu kemudian kalau Anda menyebut kata-kata iqab, hukuman, kalau Allah tidak mempunyai sifat wajib, ada. Misalkan dia ada sifat wujud kan, kemudian sifat qiyam binafsihi dan lain sebagainya, wahdaniyah. Kalau Allah tidak punya sifat itu, maka Allah kena siksa. Itu sudah cara berpikir yang menurut saya perlu diluruskan. Allah tidak terkena hukum-hukumnya. Allah bukan objek hukum. Allah itu adalah syari'. Allah itu adalah pembuat hukum. Oleh karena itu maka saya tidak mau menjawab, paling tidak saya belum mau tidak akan menjawab dulu apakah Allah itu terkena hukuman kalau tidak dengan sifat wajib ini. Ini adalah karangan para ulama, ini ijtihad para ulama. Jadi wajib yang dimaksud dalam kajian kita kali ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang harus punya sifat itu sebagai Tuhan, sebagai ilah. Karena dia harus punya sifat yang wajib seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dipertuhankan. Di dalam definisi tentang al-imanu billah saya sudah menjelaskan tadi bahwa oleh karena Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat-sifat kesempurnaan, maka dia layak untuk dipertuhankan. Baiklah. Kalau sifat-sifat yang jaiz itu Pak, maksud jaiz di sini kan dibolehkan ya Pak ya? Boleh itu maksudnya bagaimana Pak ya? Bagus pertanyaan Anda itu. Ya, boleh itu kan kesannya tidak ada batas ya. Misalkan kalau tadi saya jelaskan yang namanya Allah itu boleh mencipta, boleh tidak mencipta, Allah boleh tersenyum, boleh marah dan seterusnya dan sebagainya itu, maka sejauh mana batasan daripada sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala? Ada barangkali orang yang akan berpikir Allah Subhanahu wa taala boleh marah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan sifat kemarahan itu. Saya ingin kutipkan sebuah ayat yang menyatakan bahwa rahmatku sangat luas dan rahmatku itu menutupi kemarahanku. Coba Anda bayangkan di dalam penuturan ayat ini, betapa yang kalau kita misalkan pinjamkan sifat marah yang Allah boleh untuk marah seluas-luasnya, sebesar-besarnya, itu bahkan dikalahkan oleh sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat Tuhan yang menggunakan hak kebolehannya itu menurut ukuran kemaslahatan manusia. Tidak mungkin dia akan menggunakan sifat kebolehannya itu untuk membuat mafsadat, kerusakan daripada kehidupan manusia itu. Saya rasa seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan secara proporsional hak sifat jaiznya itu. Pasti karena soal Tuhan yang sempurna ya Pak ya? Iya. Kalau Asmaul Husna ya Pak ya, ya. Kembali kepada Asmaul Husna kan ada 99 itu ya Pak ya. Apakah itu di Al-Qur'an memang ada 99 itu, jadi memang ada dalilnya gitu Pak, Allah itu mempunyai 99 sifat atau lebih gitu Pak? Ini juga masuk di dalam kajian ilmu kalam ya, karena dia disebut dengan nama-nama Allah, al-asma. Tetapi memang sejauh yang saya telusuri, di dalam literatur ilmu kalam, pembahasan mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu diambilkan dari sebuah hadis. Dan hadisnya sahih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang dapat menghafalnya maka dia akan masuk surga. Ini saya ingin garis bawahi yang namanya faman ahsaha, dapat menghafalnya. Itu bukan hanya pengertiannya itu dia hafal harfiah dari Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus sampai As-Sabur kan. Tetapi hemat saya, bagaimana orang yang sesudah tahu Allah punya nama 99 itu, dia menjaga substansi dari sifat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia terapkan di dalam kehidupannya. Sebagai contoh, Allah itu Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bagaimana seseorang itu menjaga sifat kepenyayangannya itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itulah orang. Jadi tidak semudah masuk surga dengan menghafal. Itu gampang sekali tiket masuk surga kalau seperti itu. Ada sebuah hadis begini Pak ya, dahula jana man qala la ilaha illallah. Itu seperti apa definisinya itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid. Ada kaitannya dengan kajian kita. Ada seorang ulama besar, dia ulama bahasa, Al-Imam Al-Jurjani, dalam kitabnya At-Ta'rifat. Kitab itu bagus sekali. Bagus untuk para mahasiswa membacanya. Kitab itu kitab ensiklopedia, kitab kamus bahasa. Satu saja kalimat ini, dan saya sudah menyampaikan banyak di kesempatan perkuliahan. Apa makna ilah di situ?
Apa makna al-ilah? Kalau kita sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilah. Ilah itu menurut Al-Imam Al-Jurjani di dalam bahasa Arabnya bermakna al-matbu'. Anda tahu? Anda jurusan bahasa. Mungkin para mahasiswa juga yang melihat ini. Ada yang tahu mahasiswa al-matbu' itu apa artinya? Yang diikuti. Yang diikuti. Al-ittiba. Nanti kita kaitkan dengan Al-Quran mengatakan siapa orang yang mencintai aku, maka ikutlah aku dan ikutlah Rasul. Jadi inti daripada kalimat tauhid itu adalah mengikut Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam segala hal yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menitahkan di dalam Al-Qur'an, itulah 6.600-an kurang yang harus kita ikuti. Begitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rasul bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa yang sudah kita ikuti dari ajaran Rasulullah itu. Jadi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah itu jauh kandungannya, dalam substansinya, tidak semudah kita mengucapkan secara harfiah. Iya, kirain itu man qala la ilaha illallah. Tidak. Berarti itu ada tingkatan-tingkatan tertentu. Baik Bapak, kalau kembali ke sifat ya, kan ada sifat ma'ani dan maknawi. Nah, itu perbedaannya apa, Pak? Ya, saya tadi sudah menjelaskan ya, yang namanya sifat ma'ani itu kan ada 7 ya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar dan kalam. Berkuasa, berkehendak, berilmu, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata. Nah, sementara yang namanya sifat ma'nawiyah ada kaitannya juga dengan sifat ma'ani tadi. Qudrat, Allah berkuasa. Sifat ma'ani Allah dari qudrat ini disebut dengan qadir. Sementara iradat menjadi murid, ilmu, alim, dan seterusnya dan sebagainya. Pertanyaan Anda itu adalah apa perbedaannya? Iya. Di dalam sebuah literatur saya temukan yang namanya sifat ma'ani itu sifatnya wujudiyah. Wujudiyah. Kalau sifat ma'nawiyah karakteristiknya adalah thubutiyah. Apa perbedaannya? Pertanyaan Anda bagus itu. Sifat ma'ani berarti wujud. Iya. Ada. Jadi sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Dan kita ambil misalkan Allah berkuasa. Saya ingin katakan Allah berkuasa. Dia melihat ini orang yang bermaksiat kepada dia. Allah berkuasa enggak untuk menghukum dia? Ya, berkuasa. Okay. Tapi mungkin tidak Allah Subhanahu wa taala apakah karena pertimbangan tertentu, apakah karena hal-hal tertentu dia tidak menghukum orang itu? Mungkin tidak. Mungkin. Ya, mungkin aja, ya. Sifat keberkuasaan Allah itu wujud. Itu ada. Tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakannya. Paham ya? Iya. Jadi yang namanya wujud ada sesuatu yang ada jarak. Tetapi Allah memiliki itu. Lain dengan sifat subutiyah. Apa artinya subut? Tetap. Kalau sifat ma'ani itu sudah melekat kepada seseorang, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, dia pakaikan sifat keberkuasaannya untuk menghukum orang yang bermaksiat kepadanya, maka dia menjadi qadir. Contoh, dalam logika kita siapa yang bisa menjatuhkan seorang penguasa yang zalim? Kan tidak. Allah Subhanahu wa taala, dia Maha Qadir. Bapak, kalau jelas perbedaan itu ya. Iya. Jadi dipakaikan menjadi sifat ma'nawiyah. Kalau tidak dipakaikan dia menjadi sifat ma'ani. Nalar saya tuh Pak, hemat saya tuh sifat wujud itu yang bisa dilihat itu Pak, yang bisa dilihat. Jadi kalau misalkan kita maksiat ya, itu tuh langsung kita lihat ikopnya tuh langsung di dunia gitu Pak. Tidak ya Pak? Itu. Ada satu hadis yang menjelaskan bahwa satu kelebihan dari umat Muhammad ini adalah kalau dia berbuat kemaksiatan, berbuat yang tidak diridhai Allah, maka bisa ditangguhkan azabnya. Jadi jangan khawatir Anda para mahasiswa, misalkan kalau Anda mau berbuat yang tidak di dalam kehidupan Anda, silahkan. Nanti akan diinvestasi hukumannya oleh Allah. Lain dengan misalkan umat yang lain, umat Nabi Musa misalkan, itu langsung balasannya itu kontan. Ya? Langsung kontan. Tetapi kalau umat Muhammad itu ada keterangan bahwa itulah barangkali kelebihan umat kita itu. Kelebihan sekaligus barangkali jangan dijadikan justifikasi. Jadi kalau kita berbuat maksiat maka mungkin saja tidak ada balasannya di dunia, itu nanti ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selalu bersifat nampak segala sesuatu yang kita lakukan dalam pandangan Allah itu. Kalau tetap tadi itu seperti apa Pak? Maksudnya tuh jadi kalau misalkan kita bermaksiat ini hukumannya seperti ini, seperti itu ya Pak. Tetap itu seperti itu. Atau ada definisi lain atau istilahnya Allah itu ada
oh ini makhluk Allah cipta ini tuh dia sudah taubat atau seperti itu seperti apa Pak ya? Gimana Mbak? Kurang jelas pertanyaan tentang sifat, tentang subut, maksud. Iya, subut itu Pak. Subut yang manawiyah maksudnya? Iya, manawiyah. Iya Pak. Disebut dengan Sifat ma'nawiyah saya bilang tadi, kalau sifat-sifat ma'ani itu melekat kepada Allah, melekat dalam pengertian dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang saya ingin contohkan sifat kalam, Allah berkata-kata. Kita bayangkan, kita duga ini ya, Allah Subhanahu wa taala sekarang tidak berkata-kata. Dia tidak pakaikan sifat Allah, sifat ma'ani itu. Tetapi ketika dia sedang berkata-kata, maka Allah mempunyai sifat ma'nawiyah, mutakalliman. Jadi sifat subut adalah sifat ma'ani ketika melekat dan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain ketika menjadi sifat ma'ani, dia ada tetapi belum tentu dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak, kalau yang non muslim ya Pak ya, itu kan pasti mereka itu sudah pasti masuk ke neraka ya. Itu tuh jadi langsung ke neraka aja atau bagaimana? Jadi mereka itu sewena-wenanya aja di dunia. Pak. Saya ingin luruskan dulu, non muslim masuk neraka. Itu jangan sampai hitam putih apa namanya itu perspektifnya ya. Sebab yang disebut dengan non muslim, kalau kita misalkan pakaikan terminologi dari Al-Qur'an, ahlul kitab itu juga non muslim ya. Ya Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab mereka mempunyai nabi, Yahudi kepada Nabi Musa, kemudian Isa mempunyai umat, kemudian mereka mempunyai kitab Injil dan sebagainya. Menurut Al-Quran, kalau mereka betul-betul dengan keyahudian yang hanif, yang lurus, begitu juga orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, mereka akan masuk surga. Jadi pertanyaan tadi, tidak seluruhnya yang non-muslim itu masuk neraka. Al-Quran mengatakan yang masuk neraka itu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar ajaran-ajarannya, dan yang mempunyai hak untuk masuk ke dalam surganya Allah itu bukan hanya orang Islam, tetapi juga umat-umat lain. Dalam hal ini misalkan yang saya pakaikan tadi ada ahlul kitab ya, ada Yahudi dan ada Nasrani. Oh seperti itu Pak. Ya. Baik Bapak, cukup panjang ya penjelasannya. Mungkin sampai di sini perbincangan kita. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sama-sama mudah-mudahan bermanfaat kajian amin. Kita untuk para mahasiswa ini. Baik para mahasiswa, demikianlah dialog perkuliahan pada kesempatan kali ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hadian. Dan bagi para mahasiswa diharapkan agar terus mendalami materi ini dan dengan membaca dan mengkaji berbagai literatur dan referensi. Dan saya Lia Farida pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.